Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi mengenai optimasi multi-objektif pengembangan sistem pembangkit tenaga listrik. Bersama saya Muhammad Arif Pratama, dan selamat menyaksikan. Saat ini, listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, sehingga harus dipenuhi kebutuhannya setiap waktu. Dalam memproyeksi kebutuhan listrik di masa akan datang, diperlukan sebuah optimasi untuk mendapatkan hasil yang efisien, sehingga diperlukan sebuah teknik berupa optimasi pengembangan sistem tenaga listrik. Optimasi pengembangan sistem tenaga listrik memiliki dua metode. Yang pertama, mono-objektif, artinya memiliki satu fungsi tujuan, dan yang kedua adalah multi-objektif, yang artinya memiliki banyak tujuan. Kedua metode tersebut diolah menggunakan software berupa linear programming atau dynamic programming, sehingga menghasilkan output berupa Dresden mixing. Nah, kali ini kita akan membahas optimasi pengembangan sistem tenaga listrik dengan metode multi-objektif menggunakan linear programming. Ada tiga fungsi multi-objektif yang digunakan dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah F1, yaitu dengan meminimumkan biaya total. Yang kedua adalah F2, memaksimumkan penggunaan batu bara, dan yang ketiga adalah F3, yaitu meminimumkan dampak lingkungan. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membuat skenario kurva beban. Setelah itu, dirancang sebuah model perencanaan sistem tenaga listrik menggunakan model linear programming multi-objektif. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu supply dan demand. Faktor supply diwakili oleh parameter hubungan kebijakan energi pemerintah dengan kendala teknik ekonomis. Yang kedua, yaitu hubungan kebijakan energi pemerintah dengan kendala keterbatasan sumber daya energi. Sementara itu, untuk faktor yang berpengaruh kedua adalah faktor demand. Faktor demand dipengaruhi oleh hubungan pemakaian listrik dengan variabel makroekonomi, dan yang kedua adalah hubungan struktur permintaan tenaga listrik dengan faktor beban. Tahap selanjutnya adalah dengan mencari solusi non-inferior, dilanjut dengan kurva trade-off dan dari ketiga fungsi, dan setelah itu menentukan faktor penalti untuk memilih solusi yang terbaik. Hasil yang didapatkan adalah perencanaan yang optimal. Nah, tadi kan kita sudah mendengar istilah-istilah baru nih. Sekarang saja kita mengetahui definisi dari setiap istilah tersebut. Yang pertama adalah solusi non-inferior, yaitu kondisi saat minimal dua fungsi tujuan tidak saling mempengaruhi jumlah nilainya satu sama lain. Dan yang kedua adalah solusi optimum, solusi terbaik dari gabungan fungsi-fungsi tujuan yang memenuhi kendala tertentu sesuai dengan preferensi pengambil keputusan melalui proses trade-off. Dan yang ketiga adalah trade-off, yaitu proses timbal balik dari fungsi tujuan untuk mencapai keseimbangan. Yang keempat adalah faktor penalti, konstanta kriteria untuk menentukan solusi terbaik, lebih condong ke salah satu fungsi tujuan. Dan yang terakhir adalah kurva trade-off, yaitu kurva yang menggambarkan hasil komputasi dari beberapa fungsi tujuan. Dalam mendesain model menggunakan metode linear programming harus melibatkan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kendala pokok dan aspek perencanaan kebijakan energi. Untuk aspek kendala pokok itu dipengaruhi oleh tiga kendala. Yang pertama adalah kendala sumber daya energi, yang kedua adalah kendala yang bersifat ekonomis, yang ketiga adalah kendala yang bersifat teknis. Dan untuk aspek perencanaan kebijakan energi, yang dipengaruhi oleh kendala pertama, diversifikasi penggunaan sumber daya energi, terutama melalui penggunaan batu bara. Yang kedua adalah penghematan bahan bakar minyak. Yang ketiga adalah dampak lingkungan. Dan yang keempat adalah keperluan dan ketersediaan modal. Di sebelah kanan itu merupakan diagram alir dari algoritma. Dimulai dari membangun tabel payoff dengan menghitung jumlah dari bobot dikalikan dengan tiap fungsi. Dan yang kedua adalah mencari batas atas dan batas bawah dari masing-masing fungsi. Setelah menentukan batas atas dan batas bawah, kita membagi rentangnya menjadi tiga rentang. Yang pertama adalah rentang rendah, rentang menengah, dan rentang tinggi untuk fungsi yang ketiga. Tahap keempat adalah melakukan perhitungan matematis. Setelah itu melakukan pembuatan kurva trade-off. Setelah mendapatkan kurva trade-off, kita memilih solusi yang terbaik untuk setiap konstanta dengan menerapkan faktor penalti. Setelah itu, kita mengambil kesimpulan, apakah sebuah variabel keputusan tersebut memuaskan? Jika iya, maka penelitian sudah dianggap selesai, dan jika tidak, maka kita harus mengulangi lagi dengan memperbaharui konstanta faktor penalti. Pemilihan solusi ditentukan secara interaktif antara pengambil keputusan dan model dengan memperhatikan trade-off. Metode ini tersusun dari 5 input dan 1 output. Input yang pertama adalah keputusan, tersusun dari kapasitas terpasang, energi yang dibangkitkan, dan konsumsi bahan bakar. Input kedua adalah data ekonomi, terdiri dari capital cost dan OM cost pembangkit, investasi pengembangan energi, yang ketiga adalah suku bunga.
Input ketiga adalah masalah energi, yang terdiri dari ketersediaan suplai energi dan potensi EBT. Input keempat adalah kendala ekonomi, dan input kelima adalah dampak lingkungan. Kelima input tersebut diolah untuk menghasilkan satu output, yaitu generation mixing, yang terdiri dari jumlah kapasitas terpasang dengan satuan MW, dan yang kedua adalah energi yang dibangkitkan dengan satuannya gigawatt hour. Kriteria dan alternatif pengambilan keputusan. Yang pertama, meminimumkan biaya total, terdiri dari biaya investasi ditambah biaya operasi, ditambah biaya investasi pengembangan batubara. Yang kedua adalah memaksimumkan penggunaan batubara, yaitu konsumsi batubara harus memperhatikan pengembangan sarana, prasarana, dan manpower batubara. Yang ketiga adalah meminimumkan dampak lingkungan, yaitu penggunaan teknologi pembangkit yang ramah lingkungan. Formulasi model optimasi multi-objective linear programming. Yang pertama adalah variabel keputusan. Digunakan 3 variabel, yaitu variabel X untuk kapasitas daya dalam setiap jenis pembangkit, setiap periode, dan setiap wilayah. Yang kedua adalah variabel Y, energi yang dibangkitkan untuk setiap jenis pembangkit, setiap periode, dan setiap wilayah. Yang variabel ketiga adalah variabel Z, yaitu jenis bahan bakar yang digunakan untuk setiap jenis pembangkit, dan setiap periode, dan setiap wilayah. Notasi yang digunakan adalah I untuk jenis pembangkit, terdiri dari 7 jenis pembangkit. Yang kedua adalah P, periode perencanaan, dari tahun 1988 hingga 2008. Yang ketiga adalah K, jenis batubara, terdapat 3 sumber batubara, yaitu batubara muara 3, batubara air layah, dan batubara Kalimantan Timur. Notasi J untuk wilayah, digunakan 5 wilayah, 4 pulau besar, dan 1 pulau lainnya. Dan notasi terakhir adalah notasi I untuk daerah beban, terdiri dari 4 daerah beban, yaitu beban puncak, beban menengah pertama, beban menengah kedua, dan beban dasar. Formulasi kedua adalah fungsi tujuan ganda. Untuk minimum F1 terdiri dari jumlah biaya investasi dikalikan dengan kapasitas daya untuk setiap jenis pembangkit, setiap periode, dan setiap wilayah, dikalikan dengan nilai masa kini. Ditambah jumlah dari total konsumsi bahan bakar dikalikan dengan biaya investasi pengembangan batubara untuk setiap jenis wilayah dan setiap periode, dikalikan dengan nilai masa kini. Yang kedua adalah memaksimumkan F2, yaitu jumlah konsumsi batubara untuk setiap pembangkit. Yang ketiga adalah meminimumkan dampak lingkungan atau F3, terdiri dari jumlah koefisien dampak lingkungan dikalikan dengan energi yang dibangkitkan. Yang ketiga adalah fungsi kendala kebutuhan beban, untuk menjamin agar kebutuhan beban di setiap periode perencanaan dan wilayah dapat selalu terpenuhi. Formulasi yang digunakan adalah kapasitas terpasang harus lebih besar daripada kebutuhan beban. Fungsi keempat adalah fungsi kendala kebutuhan energi, untuk menjamin kebutuhan energi di setiap periode perencanaan, di setiap wilayah, dan di setiap daerah beban selalu dapat terpenuhi. Untuk Pulau Jawa, formulasi yang digunakan adalah energi yang dibangkitkan harus lebih besar daripada kebutuhan energi, dan untuk keluar Pulau Jawa, energi yang dibangkitkan harus lebih besar daripada kebutuhan energi. Terdapat perbedaan, yang membedakannya adalah daerah beban. Fungsi kelima adalah fungsi kendala operasional pembangkit, yaitu energi yang dibangkitkan oleh pembangkit dibatasi dengan kapasitas daya keluaran dikalikan lama operasi dan faktor ketersediaan. Untuk jaringan interkoneksi, khusus Pulau Jawa, energi yang dibangkitkan itu kurang dari availability factor dikalikan dengan lamanya operasi pembangkit dikali dengan kapasitas pembangkit. Dan untuk jaringan isolated atau luar Pulau Jawa, energi yang dibangkitkan kurang dari capacity factor dikalikan dengan kapasitas pembangkit. Yang keenam, hubungan antara energi yang dibangkitkan dengan konsumsi bahan bakar. Untuk mencari faktor konversi dari masing-masing jenis batubara digunakan formula energi yang dibangkitkan sama dengan jenis bahan bakar dibagi dengan faktor konversi. Yang ketujuh, kendala ketersediaan batubara. Kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya data geologis, kurangnya infrastruktur di daerah terpencil, dan kurangnya tenaga kerja ahli. Formula yang digunakan adalah jenis bahan bakar kurang dari ketersediaan batubara, atau kapasitas pembangkit dikalikan dengan capacity factor kurang dari ketersediaan batubara dibagi dengan faktor konversi. Kedelapan adalah kendala ketersediaan potensi hidro.
Potensi energi hidro harus mampu mengakomodir operasional pembangkit pada setiap periode perencanaan. Formula yang digunakan adalah energi yang dibangkitkan kurang dari ketersediaan energi hidro. Kesembilan adalah kendala ketersediaan potensi geotermal. Potensi energi geotermal harus mampu mengakomodir operasional pembangkit pada setiap periode perencanaan. Formula yang digunakan adalah energi yang dibangkitkan harus kurang dari ketersediaan energi geotermal. Kesepuluh adalah kendala percepatan pertumbuhan kapasitas pembangkit. Percepatan pertumbuhan pembangkit tenaga listrik bergantung pada keadaan periode sebelumnya dan ketersediaan biaya investasi. Untuk PLTU batubara, batasan yang digunakan adalah kapasitas terpasang harus lebih besar daripada 200 MW dan kurang dari 4 kali kapasitas terpasang periode sebelumnya. Untuk PLTU bahan bakar minyak, kapasitas yang akan terpasang harus lebih besar daripada 100 MW dan kurang dari 1,4 kali kapasitas terpasang periode sebelumnya. Untuk PLTN, khusus Pulau Jawa, kapasitas terpasang harus lebih besar daripada 600 MW dan kurang dari 2 kali kapasitas terpasang periode sebelumnya. Dan untuk PLTA dan geothermal, kapasitas terpasang harus kurang dari 3 kali kapasitas terpasang periode sebelumnya. Dan terakhir adalah PLTG dan PLTD. Kapasitas terpasang kurang dari 1,5 kali kapasitas terpasang sebelumnya. Slide ini menjelaskan tentang konstanta faktor ketersediaan. Terdapat 6 tipe pembangkit pada 4 periode waktu, dan konstanta daerah beban. Terdapat 4 daerah beban pada 4 periode waktu. Ini merupakan kurva lama beban di masa akan datang, berdasarkan parameter permintaan listrik dari sektor industri berat karena karakteristik operasi yang kontinu. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis karakteristik dan hasil rancang model subplan. Terdiri dari program utama yang berfungsi untuk mengatur hubungan di antara berbagai macam subrutin dan akan melakukan inisialisasi masing-masing subrutin. Yang kedua, subrutin linear programming. Program LP yang dipakai adalah Revised Simplex Method kepunyaan laboratorium kaya Tokyo University. Yang ketiga, subrutin pembangkit output. Yang keempat, subrutin penyusun model terdiri dari penggerak bobot fungsi tujuan, penyusun fungsi tujuan, penyusun fungsi kendala, penyusun variabel keputusan, dan terakhir adalah blok penyimpanan data. Jika diagram blok sistem model subplan didekati dengan diagram alir optimasi, maka letak diagram blok sistem model subplan berada di model linear programming multi-objektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang subrutin penyusun model. Yang pertama adalah penggerak bobot fungsi tujuan. Bobot dari setiap fungsi tujuan diberikan nilai dengan yang berbeda-beda. Untuk bobot fungsi pertama, yaitu bobot biaya modal diberikan konstanta pengalih 0,999. Untuk bobot biaya operasi diberikan nilai 0,99. Untuk bobot biaya investasi diberikan nilai 0,99. Bobot pemakaian batubara 0,005 dan bobot dampak lingkungan 0,005. Jika dijumlahkan, semua bobot itu harus bernilai 1. Yang kedua adalah penyusun fungsi tujuan. Lembar output 2 menjelaskan tentang harga besaran untuk setiap periode perencanaan. Gambar di sebelah kanan merupakan hasil dari komputasi linear programming. Selanjutnya, lembar penyusun fungsi tujuan. Lembar output 3 menjelaskan nilai present value dari biaya modal, biaya operasi, dan biaya investasi batubara. Gambar sebelah kanan merupakan hasil dari komputasi. Penyusun fungsi kendala. Berdasarkan lembar output, diketahui bahwa kendala kebutuhan beban memiliki nilai lebih dari 1 per unit. Dengan formula, kapasitas terpasang lebih besar daripada beban dasar. Hal ini menggambarkan bahwa kapasitas beban lebih besar daripada kebutuhan beban setiap periode perencanaan, maka bisa dioptimasi. Dan untuk kendala kedua adalah kendala kebutuhan energi memiliki nilai lebih dari 1 per unit. Yang memiliki formula, energi yang dibangkitkan lebih besar daripada energi dasar. Hal ini juga menggambarkan bahwa energi yang dibangkitkan lebih besar daripada kebutuhan energi setiap periode perencanaan, maka kendala tersebut bisa dioptimasi. Penyusun fungsi kendala. Berdasarkan lembar output, diketahui juga bahwa kendala energi yang dibangkitkan tidak bisa dioptimasi. Dan untuk kendala percepatan pertumbuhan kapasitas pembangkit juga tidak bisa dioptimasi. Kedua kendala tersebut tidak bisa dioptimasi karena batasan pada kendala belum terlampaui.
Setelah kita mengetahui kendala-kendala yang bisa dioptimasi, sekarang saatnya kita menentukan batasan-batasan optimasi dengan membuat matriks payoff untuk sistem Java. Tabel sebelah kiri merupakan hasil dari matriks payoff untuk sistem Java. Setelah kita membuat matriks payoff untuk sistem Java, saatnya kita membuat tabel trade-off multi-objektif untuk sistem Java juga. Dengan menggunakan dampak lingkungan yang rendah, diketahui bahwa titik optimumnya berada di F1 dengan nilai 69,39 dan F2 dengan nilai 41,7. Selanjutnya, kita membuat tabel trade-off untuk dampak lingkungan menengah dan dampak lingkungan tinggi. Diketahui bahwa untuk dampak lingkungan menengah, titik optimumnya berada di F1 dengan nilai 6995 dan F2 sebesar 53,3. Kemudian, untuk dampak lingkungan yang tinggi, titik optimumnya berada di F1 7309 dan F2 sebesar 61,4. Setelah kita membuat tabel trade-off, saatnya kita membuat kurva trade-off multi-objektif untuk sistem Java. Dengan memasukkan titik optimumnya, maka didapatkan kurva seperti ini. Dan faktor penalti yang digunakan sebesar 1,2 kali. Faktor penalti 1,2 kali memiliki makna bahwa setiap 1 unit konsumsi batubara akan berdampak terhadap peningkatan biaya modal sebesar 1,2 kali. Ini merupakan hasil komputasi untuk perkembangan kapasitas terpasang Pulau Jawa dengan dampak lingkungan yang rendah. Tahun 2008 diketahui bahwa konsumsi batubara sebesar 40 juta ton dan CFPLTU batubara sebesar 60,6%. Peran PLTN naik dari tahun 2003 sebesar 600 MW dan tahun 2008 menjadi 1.200 MW. Peran PLTGU pada tahun 2008 menjadi 69,8 MW. PLTN dan PLTGU menurunkan kapasitas terpasang dari PLTU batubara menjadi 19.459 MW pada 2008. Ini merupakan hasil dari dampak lingkungan menengah. Diketahui bahwa pada tahun 2008, konsumsi batubara mencapai 45 juta ton. Sementara itu, untuk PLTN tidak memiliki peran pada tahun 2008. Peran PLTGU pada tahun 2008 sebesar 5.574 MW, kapasitas terpasang PLTU batubara menjadi 21.967 MW pada tahun 2008. Ini merupakan hasil dari dampak lingkungan yang tinggi. Pada tahun 2008, konsumsi batubara mencapai 50 juta ton. Dengan PLTN tidak memiliki peran PLTGU mencapai 4.908 MW, dan kapasitas terpasang PLTU batubara menjadi 22.036 MW pada tahun 2008. Selanjutnya kita akan membahas tentang produksi listrik untuk dampak lingkungan yang rendah. Pada tahun 2008 diketahui bahwa total produksi listrik untuk semua jenis pembangkit sebesar 182.664 GWh dan rasio produksi dari PLTU batubara sebesar 56,5%. Rasio produksi untuk PLTGU sebesar 21,1% dan rasio produksi untuk EBT sebesar plus minus 10%. Total investasi sebesar 12,75 juta US dollar dengan kapasitas PLTN sebesar 1.200 MW dan PLTU sebesar 19.500 MW. Selanjutnya, untuk dampak lingkungan menengah, pada tahun 2008, total produksi listrik untuk semua jenis pembangkit sebesar 182,664 GWh dengan rasio produksi listrik dari PLTU sebesar 63,59%, rasio untuk PLTGU sebesar 19,28%, dan rasio produksi untuk EBT sebesar kurang dari 10%. Total investasi sebesar 12,535 juta US dollar dengan kapasitas PLTU sebesar 21.967 MW dan tanpa pembangkit PLTN. Dan yang terakhir adalah produksi listrik untuk dampak lingkungan yang tinggi. Di tahun 2008, total produksi listrik untuk semua jenis pembangkit sebesar 182.227 GWh dengan rasio pembangkit PLTU batubara sebesar 70,8%, rasio PLTGU sebesar 17,1%, rasio untuk EBT kurang dari 10%. Total investasi yang dibutuhkan sebesar 12,81 juta US dollar dengan kapasitas PLTU sebesar 22.036 MW dan tanpa pembangkit PLTN.
Setelah kita mengetahui hasil proyeksi, saatnya kita melakukan evaluasi proyeksi optimasi multi-objektif dengan realita yang ada saat ini. Dipergunakanlah 5 parameter. Yang pertama adalah total kapasitas terpasang, kapasitas pembangkit PLTU batubara, total produksi listrik PLTU batubara, dan konsumsi batubara. Dengan hasil dari proyeksi tahun 2008, realisasi tahun 2008, dan realisasi tahun 2018. Diketahui bahwa hasil dari proyeksi komputasi multi-objektif linear programming tidak ada yang terrealisasi pada tahun 2008. Semua prediksi tidak sesuai target. Hasil komputasi baru terrealisasi di tahun 2018. Terdapat bias 10 tahun. Hal itu bukanlah hal yang baik untuk sebuah analisis kebutuhan energi di masa yang akan datang. Penyebabnya adalah pendekatan yang digunakan dan parameter penyusun dari pemodelan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tenaga listrik saat ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah optimasi multi-objektif merupakan metode yang mampu mengakomodir banyak fungsi tujuan dalam mencari solusi terbaik, dan penggunaan program linear programming memberikan gambaran dalam proyeksi perencanaan sistem tenaga listrik. Namun, metode optimasi multi-objektif linear programming kurang tepat diterapkan untuk perencanaan sistem tenaga listrik di Indonesia karena kurva beban yang dinamis membuat tingkat error antara proyeksi dengan realisasi menjadi besar. Sekian dari saya, terima kasih.